Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Cahyawuri. Di sini saya akan mereview 5 jurnal yang berhubungan dengan skripsi yang sedang saya buat, yaitu yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Input Produksi Berbasis Web di PT Prisma Tanaaka. Baiklah, langsung saja kita review 5 jurnal yang berhubungan dengan judul yang telah saya buat tadi, yaitu yang pertama dari Malinda Nurul Imi dan Farandika Metandi pada tahun 2020, program studi akuntansi Politeknik Negeri Samarinda dan Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda, yang berjudulkan Perancangan Sistem Informasi Produksi dan Penjualan pada UMKM Bakpia. Studi kasus AA Bakery. AA Bakery merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi dan distribusi. Usaha ini memproduksi bakpia dan produk lainnya dalam jumlah besar, namun belum menerapkan pencatatan terhadap stok bahan maupun stok produk, sehingga diperlukan sebuah sistem informasi untuk membantu dalam pencatatan stok bahan dan produk. Perencanaan sistem informasi untuk AA Bakery menggunakan alat analisis, yakni alur bisnis usaha yang telah digambarkan dalam bentuk desain sistem DFD level 0 kontak diagram, DFD level 1 dan IR diagram. Pada penelitian ini telah dihasilkan dokumen cetak biru untuk pengembangan sistem informasi produksi dan penjualan pada UMKM Bakpia. Yang kedua yaitu dari Kristina Rahayu, Natali Hartono, dan Nugroho Darmawan Indraputra pada tahun 2017, program studi Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk merencanakan dan merancang sistem baru komputerisasi yang dapat mengolah data dan membuat laporan secara otomatis dengan kesalahan minimal dan tidak redundansi menggunakan metode SDLC System Development Life Cycle. Dimulai dengan metode perancangan di mana tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menganalisis kelayakan perusahaan. Langkah selanjutnya adalah langkah analisis, di mana dalam metode ini tujuannya adalah untuk menganalisis dan menentukan hubungan user dengan sistem menggunakan data flow diagram. Langkah ketiga adalah desain yang akan dilakukan adalah merancang sistem menggunakan Entity Relationship diagram dan normalisasi. Terakhir adalah langkah implementasi, di mana hal utama dalam langkah ini adalah untuk mengubah desain ke dalam database dan aplikasi sistem informasi, juga menerapkan hasil rencana kepada perusahaan melalui user manual dan survei. Melalui sistem baru, perusahaan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan data produksi, menyederhanakan persiapan laporan produksi. 3 dari Solihin Nurdin. Pada tahun 2018, Teknik Informatika Universitas Pamulang yang berjudulkan Perancangan Sistem Informasi Produksi Kabel Berbasis Web pada PT Frisch Kabel Industri. PT Frisch Kabel Industri masih mengalami kendala terutama dalam mengelola data dan penyampaian informasi produksi dari pabrik yang berlokasi di Cikande, Serang kepada pimpinan yang berkantor pusat di Jakarta. Juga sebaliknya, pada penelitian ini penulis merancang sebuah sistem produksi berbasis web untuk mempermudah pengolahan data dan penyajian laporan mulai dari order masuk sampai pengiriman kabel kepada customer. Aplikasi informasi produksi berbasis web ini dirancangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Dengan penerapan sistem informasi produksi berbasis web,
pengelola dan pengelola data produksi dilakukan secara terintegrasi sehingga laporan bisa langsung disajikan saat diperlukan, memudahkan manajer melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap proses produksi, serta memudahkan direktur purchasing dan marketing di kantor pusat untuk mendapatkan informasi hasil produksi, outstanding order, dan stok barang secara online. Kemudian yang keempat yaitu dari Nagita Nova pada tahun 2016, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Produksi Rajut. Studi kasusnya CV Suho Garmindo Bandung. Metode pengembangan sistem yang digunakan untuk merancang sistem informasi ini adalah metode System Development Life Cycle (SDLC) ya. Sedangkan pada tahap analisis dan perancangan sistem dilakukan dengan pendekatan terstruktur. Analisis sistem berdasarkan hasil pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, studi pustaka. Perancangan sistem dijabarkan melalui perancangan data flow diagram (DFD), perancangan basis data menggunakan notasi entity relationship diagram IRD, perancangan antarmuka, perancangan proses, dan perancangan keluaran. Kemudian yang terakhir dari Muhammad Farhan Setiawan, Muhammad Nurwitama, Rizkyana Hikmah pada tahun 2020 Universitas Indraprasta PGRI, yang berjudulkan Perancangan Sistem Pengelolaan Data Produksi Konveksi Berbasis Java pada CV Nirwana Bunga Abadi. Metode penelitian yang digunakan dalam sistem aplikasi ini adalah studi lapangan yang memuat dua unsur, yaitu pengamatan atau observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Untuk mendapatkan informasi secara langsung di lapangan. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan berdasarkan referensi dari berbagai sumber media yang memuat informasi mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan dilakukan pengujian sistem secara komputerisasi, ternyata aplikasi ini dapat membantu memenuhi kebutuhan karyawan dan mengelola seluruh data produksi konveksi secara efektif dan efisien. Baiklah, sekian review 5 jurnal dari saya. Bila ada kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.